Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mujahidin, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Dan apa yang akan kita sampaikan pada malam ini adalah hal yang sangat penting, sebab menyangkut sah tidaknya sholat kita dalam berjamaah. Maka malam ini adalah bab yang ke-10 tentang sholat berjamaah. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada sahabatnya keterlambatan. Ta'akhuran, keterlambatan. Faqala taqaddamu fa'tammu bi. Maka beliau mengatakan, majulah kalian. Fa'tammu bi, maka ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, hendaklah orang yang setelah dan hendaklah kamu mengikuti man ba'dakum, orang yang setelah kamu, ataupun orang yang ada di depan, ataupun orang yang ada di depan kamu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bimbingannya dan petunjuknya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, di mana beliau selalu memperhatikan sahabatnya dalam ibadah mereka, dalam sholat berjamaahnya mereka. Dan beliau menyampaikan agar seyogianya umatnya ini jangan menjadi umat yang pemalas. Jangan menjadi umat yang santai. Maka beliau mengatakan, ro'a fi ashabihi ta'akhuran. Dia lihat sahabatnya itu kalau datang sholat jamaah terlambat. Itu. Nah, terlambat itu udah terlambat. Jadi mereka sholatnya di ujung shop sana, itu. Di ujung masjid. Sedangkan beliau di depan. Waktu itu belum ada perintah bahwa sholat berjamaah itu harus shopnya nggak boleh putus, gitu ya. Nah, seperti itu kejadiannya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwasanya Rasulullah melihat sahabatnya itu pada terlambat. Maksudnya apa? Tidak komitmen dan tidak konsisten mereka dalam bersegera hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu satu penyakitnya. Yang kedua adalah mereka kurang memperhatikan masalah shaf. Karena di antara mereka ada yang sholatnya itu di ujung masjid, yang paling belakang. Kan kalau dia paling belakang, dia masih bisa mendengar
bacaan imam dan dia masih bisa mengikuti. Nah, jadi maka karena melihat kejadian seperti itu adalah taqaddamu faqtadu bi imamati lakum bi ahwali salatikum wa kunu sufufan khalfi. Maksudnya apa? Majulah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku sebagai imam kalian, ya. Dan hendaklah kamu bersop-sop di belakangku. Jadi hendaklah kamu sopnya itu persis di belakangku. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh di belakang. Nah, itu. Nah, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Hendaklah orang yang ada di belakang kalian itu mengikuti kalian. Maksudnya, orang yang paling belakang itu kan nggak lihat imam di depan. Maka dia ngikuti siapa? Ngikuti orang yang ada di depannya. Nah, kira-kira begitu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagi orang yang ada di belakang dan dia tidak melihat gerakan imam, mungkin sop yang keenam saja sudah nggak melihat gerakan imam. Yang dia lihat apa? Gerakan orang yang ada di depannya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ya, di dalam riwayat yang lain para sahabat radhiyallahu anhum agar jangan terlambat datang sholat ke masjid. Jadi perbuatan masbuk itu hukumnya makruh. Ya, masbuk itu hukumnya makruh. Al aslu, ya, pada dasarnya orang yang menunggu sholat bukan sholat yang menunggu orang. Nah, seperti itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sering masbuk, berarti sering terlambat, maka kata Nabi SAW, Allah pun akan membuat kalian terlambat untuk naik pangkat. Itu. Kalian tidak diangkat Allah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membiasakan melakukan hal-hal yang makruh, ya, membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di dalam hadis ini sepintas. Tapi nanti dari sini akan muncul permasalahan. Hukum sholat makmum yang terhalang dinding atau pembatas saat sholat berjamaah dengan imam, ya, terbatas oleh dinding, ya, atau pembatas, namun makmum dapat melihat imam karena mungkin pendindingnya itu kaca gitu, ya, gitu. Atau makmum yang membersamai imam dan suara imam terdengar melalui mikrofon. Bagaimana hukumnya orang yang berada di belakang tembok sana? Itu. Sedangkan imamnya berada di mihrab. Dia sama sekali tidak melihat bagaimana gerakan imam dan bagaimana bacaan imam pun dia tidak dengar. Yang dia dengar hanya muballigh. Itu pun karena ada pengeras suara. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aturan dalam shaf salat itu pada dasarnya, ya, shaf dalam salat itu wajib hukumnya mundhabit. Mundhabit itu artinya lurus. Lurus sama satu lagi bersambung. Tidak diperkenankan shaf itu putus. Nggak boleh putus. Nah, makanya kalau kita sholat kemarin, yang hampir 1 tahun, Pak, ya, sholat berjarak, itu bukan hukum dasar. Sama sekali tidak ada di dalam fikih dan tidak ada di dalam hadis yang menyatakan bahwa sholat itu boleh
berjarak. Gitu. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nah itu. Nah, jadi tidak diperkenankan sop putus antara sop yang satu dengan sop yang lain. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasul yang bersabda. Ya. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Ya. Bersaflah kalian sebagaimana bersaf-safnya malaikat di sisi Tuhannya. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Bagaimana malaikat itu berbaris di hadapan Tuhannya? Qala yutimmuna as-saffal awwal wa yatarassuna bis-saffi. Mereka menyempurnakan lebih dahulu saf yang pertama, wa yatarassuna bis-saffi, dan mereka lurus dalam barisannya. Jadi makanya nggak boleh mengisi saf yang kedua sebelum terisi penuh saf yang pertama. Nah, tapi bagaimana mulai mengisinya itu? Jadi pertama yang kita isi itu persis di belakang imam. Di belakang imam. Kemudian setelah di belakang imam, baru kita isi yang ke kanan. Kemudian kalau datang lagi orang ketiga, dia isi yang di kirinya. Jangan diisi kanan terus, nanti timpang. Dia harus ada keseimbangan. Ya, diisi lagi yang kanan. Nanti mana yang diisi yang kanan, diisi yang kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai penuh. Jadi bukan kanan duluan, kok kanan duluan nanti yang kiri kosong. Kalau yang kiri duluan, yang kanan kosong. Jadi pertama berdiri di belakang imam, kemudian isi yang kanan. Setelah isi yang kanan, isi yang kiri lagi. Isi yang kanan lagi, isi yang kiri lagi, isi yang kanan lagi, sampai ada keseimbangan seperti itu. Nah, itulah pada dasarnya. Hadis yang kedua dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmus shaffal awwal tsummal ladzi yali." Kata Nabi, sempurnakan dulu shaf yang pertama. Ya, jangan mengisi shaf yang kedua sebelum sempurna shaf yang pertama. Tsummal ladzi yali. Kemudian berikutnya. Fa in kana naqsun fayakunu bis-shaffil muakhkhar. Dan jika ada kekurangan, itu akan di baris belakang. Maksudnya kalau udah penuh shaf yang pertama tadi, ya tidak ada lagi tempat, baru diisi shaf yang kedua. Shaf yang kedua diisi dari mana, Pak? Dari kanan atau dari kiri atau dari tengah? Dari tengah. Seperti itu ya. Nah, itu hadis yang kedua. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa huwa hadisun hasanun, dan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan itu makbul, diterima, boleh dijadikan hujjah. Nah, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rassu supupakum qaribu bainaha wa hadzul a'naq." Satukan barisanmu, rapatkan di antara mereka dan luruskan lehernya. Jadi termasuk yang jadi patokan itu leher lurus. Fawalladzi nafsi biyadih. Maka demi jiwaku yang berada di tangannya. Ya. Inni la arash syaitana yadkhulu fi khalalis sufufi ka'annahal hadab. Demi sesungguhnya aku melihat setan masuk di sela-sela saf kalian. Ka'annahal hadab. Seolah-olah mereka kambing hitam yang kecil. Jadi setan tuh supaya dia bisa masuk di sela-sela saf itu, dia mengecil
seperti kambing hitam yang kecil. Dia sengaja masuk di situ, Pak, di sela-sela itu. Jadi kalau jaraknya 1 meter, kambingnya berapa? Itu ketawa-ketawa itu setannya itu ya. Kalau melihat orang sopnya nggak bersambung. Itu. Saya lihat tadi di terjemahannya di buku, ini orang menerjemahkannya kenapa seolah-olah membuang. Hazab artinya membuang kan ya. Hasbun nun, membuang nun kan gitu ya dalam ilmu nahwu. Rupanya bukan hadab. Saya lihat di syarahnya itu ini dia. Wal hadabu ghanamun sudun sigharun. Hadab yang ada di dalam hadis tadi kambing hitam yang kecil. Faka'anna syaitana yatasakhar, maka seolah-olah setan itu mengecil sehingga dia masuk di sela-sela saf ya dan di celah-celah yang ada di antara jamaah yang sedang salat. Sampai segitu, Pak. Ya, pentingnya saf kita itu agar lurus. Ada lagi jamaah sekalian tentang bagaimana bahwa saf itu pada dasarnya harus lurus dan harus bersambung, tidak boleh putus. Aqimus sufuf, luruskan saf. Wahadhu bainal manakib, dan luruskan pundak-pundak. Ya. Wasuddul khalal. Suddul khalal artinya apa? Tutuplah celah, jangan ada celah. Ya. Terus apa? Walinu biaidi ikhwanikum, dan berlemah lembutlah kamu terhadap saudaramu. Jangan gini. Ya, jangan marah-marah gitu ya. Gitu. Kalau kena dikit maafkan, tapi jangan sakiti orang juga gitu ya. Gitu. Kemudian apa? La tadaru furujatil lisyaitan. Jangan biarkan kalian celah-celah untuk setan. Jangan ada celah. Berarti harus rapat. Waman wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah menyambungnya. Maksudnya menyambungkan dia dengan rahmat Allah. Waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus saf, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Wasahhahul Allama Albani, dan Imam Albani mensahihkan hadis ini. Fafi hadzal hadis al-amru bi iqamatis sufuf wa taswiyatiha wa ittisaliha wa tahdhiru min qat'iha. Maka dalam hadis ini perintah untuk memperhatikan saf dan meluruskannya dan menyambungkannya, dan peringatan kepada orang yang memutuskan saf. Jadi al-aslu pada dasarnya saf itu lurus dan bersambung. Ya. Kalau ada saf yang putus, berarti itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun terjadi perbedaan hukum saf makmum terhalang oleh pembatas atau hijab dan makmum di luar masjid, terutama karena ada kondisi darurat karena masjid penuh. Apakah salat berjamaahnya sah atau tidak? Kadang-kadang salat itu sampai ini 200-300 meter jauhnya ke belakang sana gitu ya. Mana mungkin bisa mendengar bacaan imam? Jawaban. Pertama, ulama mengatakan hukumnya sah. Salat makmum terhalang oleh pembatas atau hijab dan makmum di luar masjid dengan 3 syarat. Syarat yang pertama mendengar takbir imam. Ya. Dan yang kedua gerakan imam. Gerakan imam. Makmum yang bersambung dengan imam. Jadi kalau Bapak salat di hotel Tower Zamzam, tingkat yang paling atas itu, pernah di sana Pak? Itu kan bisa kelihatan dari atas gitu ya.
Itu sah apa enggak ya? Enggak, dia nggak usah turun ke bawah gitu. Di atas saja dia gitu. Gimana itu? Jadi ini merupakan pendapat Asy-Syafi'iyah, Malikiyah dan juga riwayat Ahmad. Nanti bagaimana pula sholatnya bermakmum sama radio? Suara apa? Siaran langsung dari Masjid Istiqlal, ya. Dia ngikuti yang ada di TV gitu ya. Gimana itu? Apakah sah itu? Itu nggak sah. Kenapa? Putus, Pak. Putus, nggak bersambung. Syaratnya itu tadi harus bersambung. Putus, nggak sah, Pak. Harus ada 3 syarat ini. Ya, mendengar takbir imam dan juga melihat gerakan imam. Kalaupun nggak melihat gerakan imam bisa, tapi melihat gerakan makmum yang di depannya. Tapi kemudian yang ketiga dia tersambung, nggak terputus. Ya, kalau makmumnya di tingkat di apa? Di tingkat 1, dia di tingkat 10, putus, Pak. Itu. Kalau putus nggak sah. Iya, tapi dia putus. Kalau boleh melihat saja, nanti melihat di TV pun melihat, Pak. Cuma putus, gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi dari apa? Dari layar, tapi shopnya bersambung, Pak, boleh. Tapi kalau melihat dari layar, tapi shopnya tidak bersambung, tidak boleh. Nah, itu. Apa dalilnya? Berdasarkan dalil berikut, su'ilal imamu Ahmad aidan an rajulin yusalli yaumal jum'ah wa bainahu wa bainal imami sutrah. Faqala idza lam yaqdir ala ghairi dhalik. Ditanya Imam Ahmad, ya Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang laki-laki yang sholat pada hari Jumat dan di antaranya dan di antara imam ada sutroh, maksudnya ada dinding ataupun ada penghalang. Ya. Apa dijawab oleh Imam Ahmad? Idza lam yaqdir ala ghairi dzalik. Kalau hal itu sudah tidak bisa lagi dihindari, ya, maka salatnya sah. Tapi kalau masih bisa dia salat di dalam, salat di dalam. Tapi kalau tidak bisa, maka salatnya tetap sah. Begitu menurut pendapat Imam Ahmad. Nah, kalau Syekh Ibnu Qudamah ini dalam mazhab Hambali dikatakan, fa in kana bainal imami wal ma'mumi ha'ilun yamna'u ru'yatal imami aw min wara'ihi, faqala Ibnu Hamid fihi riwayatan. Maka jika ada antara imam dan makmum penghalang yang menghalangi si makmum untuk melihat gerakan si imam, maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak sah selagi seseorang itu tidak melihat gerakan imam, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada wanita-wanita yang mereka sholat di dalam hujrahnya Aisyah. Hujrahnya Aisyah itu kan, itu apa itu, Pak? Makam itu apa? Ruang kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di situ aja sholat nggak boleh. Padahal antara makam Nabi dengan mihrab Nabi jauh nggak? Dekat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tusallina bi salatil imam, fa inna kunna dunahum fi hijab. Jangan kalian sholat bersama imam, maka sesungguhnya kalian terhalang. Li'annahu la yumkinul iqtida'u bihi bil ghalib. Karena tidak mungkin bisa mengikuti imam kalau kita berada di balik sutrah ataupun di balik dinding. Tapi pendapat yang kedua adalah sah. Sebagaimana tadi yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Nah,
Dan Imam Ahmad juga pernah berkata di atas mimbar, "Idza qata'as saffu la yadurru." Kalau saf terputus, walaupun terputus tidak mengapa. Selagi masih bisa apa? Selagi masih bisa mengikuti imam, maka sholatnya dianggap sah. Itu sama dengan orang buta, Pak. Orang buta kalau sholat berjamaah, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Padahal dia tidak melihat imamnya di mana, makmumnya pun di mana. Dia hanya mengandalkan suara gitu. Kalau sah buat orang buta, maka buat orang yang melihat ya, tapi berada di belakang tembok, maka salatnya sah. Ya, salatnya sah. Raudhah. Iya, tapi kan bersambung, Pak, sopnya. Iya, maksudnya sopnya itu walaupun ada dinding tapi bersambung. Iya, bersambung. Yang dimaksud nggak bersambung itu tadi yang seperti Bapak katakan. Dia sholat di tingkat 10. Atau dia sholat di hotel. Hah? Terputus sama jalan itu. Kecuali sampai ke hotel sana jamaah itu bersambung terus. Nah, itu sampai ke dalam hotelnya itu. Kalau Al-Qadhi mengatakan begini, kalau di masjid itu sah. Walaupun ada dinding, tapi kalau di selain masjid tidak sah katanya. Kenapa? Karena masjid itu memang tempatnya sholat. Ya, kalaupun penuh bisa dimaklumi katanya. Tapi kalau katakanlah di tanah lapang atau di satu tempat ya yang bukan masjid, maka tidak sah. Tapi pendapat itu dibantah oleh para ulama. Nampaknya tidak ada perbedaan mau di masjid ataupun di bukan masjid, sama saja hukumnya. Yang penting tidak putus dan bisa mengetahui. Kita bilang mengetahui. Kadang-kadang soalnya kalau kita bilang melihat, boleh jadi dia mendengar, tidak melihat, ya. Atau boleh jadi dia melihat tapi tidak mendengar. Nah, itu dianggap sah. Begitu pula kata Imam Ibn Taimiyah. Dan Imam Ibn Taimiyah mengatakan yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, boleh. Lil hajati, karena darurat. Ya. Misla an takuna abwabul masjid mughlaqah. Haitsu qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa amma salatul ma'mumi khalfal imami kharijal masjid aw fil masjid wa bainahuma ha'ilun fa in kanat sufufun muttasilun jaza bi ittifaqil a'immah wa in kana bainahuma tariqun aw nahrun tajri fihi sufun fa fihi qawlani ma'rufani huma riwayatani an Ahmad ahaduma al-man'u ka qawli Abi Hanifah wasani al-jawaz ka qawli Syafi'i. Kata Imam Ibn Taimiyah, adapun sholatnya makmum di belakang imam di luar masjid, mungkin masjidnya penuh, sebagian jamaah di luar masjid, ataupun di dalam masjid, tapi ada satir seperti ini, ada penghalang. Fa in kanat sufufun muttasilatan jaza bi ittifaqil a'immah. Selagi sopnya itu bersambung, maka boleh. Sepakat para ulama dalam hal itu. Yang tidak sepakat, in kana bainahuma tariqun, jika terpisah oleh jalan ataupun terpisah oleh sungai,
yang mana di sungai itu ada sampan lalu lalang gitu ya. Mungkin itu di sungai Nil gitu ya. Itu. Fafihi qaulani ma'rufani. Maka ada dua pendapat. Riwayatani an Ahmad sendiri, Imam Ahmad sendiri dua pendapat. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Ya, satu mengatakan tidak boleh seperti pendapat Abu Hanifah, satu mengatakan boleh seperti pendapat Syafi'i. Wa amma idza kana bainahuma ha'ilun yamna'u ar-ru'yah wal istitraq fa fihi ma iddatu aqwal fi madhhabi Ahmad wa ghairihi. Qila yajuz wa qila yajuz wa qila yajuz fil masjid duna ghairihi wa qila yajuz ma'al hajah wa la yajuz bidunil hajah. Wala raiba anna dhalika jaizun ma'al hajah mutlaqan misla an takuna abwabul masjid mughlaqah. Tapi kalau andai kata terpisah, udah terpisah tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa mendengar, maka banyak pendapat. Ya, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ada mengatakan boleh kalau memang itu dalam keadaan darurat, ada mengatakan itu boleh kalau memang tidak ada lagi, tidak bisa diatasi lagi. Tapi menurut beliau semuanya boleh. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dari fatwa Darul Ifta Mesir dikatakan tandabitu ahkamul imamati wal iqtida bi majmu'in minal tawabit wal ahkam. Hukum imam dan makmum diatur dengan beberapa aturan dan hukum. Ya, di antaranya adalah perbedaan tempat imam dan makmum. Fa in kana al-imamu yaqifu fil masjid wal ma'mum kharijahu. Kalau imam berada di masjid dan makmum di luar masjid. Wajaba alla yahula ha'ilun baina sufufil masjid was sufufil lati taqifu kharijal masjid. Maka wajib tidak ada penghalang antara shaf yang ada di masjid dan shaf yang ada di belakang masjid. Yang kedua, kama yustaratu qurbul masafah bainal ma'mumi bainal masjid wal ma'mumil waqib kharijahu bima la yazidu an 150 mitran. Sebagaimana disyaratkan juga bahwa jarak antara masjid dan makmum yang ada di balik masjid tidak lebih daripada 150 meter. Tidak lebih daripada 150 meter. Kama ja'a fil iqna' min kutubi fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Iqna', salah satu kitab dari fikih Syafi'i, wa in shallal imamu fil masjid wal ma'mum kharijal masjid halata kaunihi qariban minhu bi alla yazida ma bainahuma an 300 dhira'in taqriban mu'tabiran min akhiril masjid jaza. Jika imam salat di dalam masjid dan makmum di luar masjid, ya, tapi makmum itu masih dekat dari masjid, tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta itu tadi 150 meter menurut dia, ya. Dari mana? Dari ujung masjid itu. Dia keluar sana tapi nggak lebih dari berapa? 150 meter. Li'annal masjid kullahu syai'un wahid. Li'annahu mahallus shalah fala yadkhulu fil haddil fasil. Jadi seperti itu apa yang dipatwakan dalam fatwa Darul Ifta Al-Misr. Jadi apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya ini. Jadi boleh memadakan untuk mengetahui gerakan imam melalui shaf yang di depan ataupun mubaligh. Gitu. Boleh. Walaupun kita tidak melihat
imam, walaupun kita tidak mendengarkan imam. Mana kalau kita di Masjidil Haram kita hampir nggak dengar itu imam. Yang kita dengar apa? Mubalighnya. Jadi kita tidak dengar dia dan kita tidak apa. Gitu. Makanya andai kata mikrofonnya rusak, wah pasti kacau balau itu Pak. Gitu. Kalau lagi jamaahnya sebanyak itu, mikrofonnya tidak bisa dipakai, wah itu pasti akan terjadi kekacauan. Gitu. Kemudian dari hadis tadi, al-habdu ala shaffil awal. Anjuran untuk shaf yang pertama. Kemudian makruh hukumnya memilih barisan paling belakang untuk shaf salat. Maksudnya shaf itu yang utama diisi adalah shaf yang pertama terdahulu. Gitu. Kalau udah shaf yang pertama terdahulu penuh, baru shaf yang kedua. Gitu. Dan termasuk makruh Pak, mengambil satu tempat khusus. Ada nggak pernah lihat gitu Pak? Pokoknya dia yang sebelah kanan harus dia. Nggak boleh digantikan orang. Pernah lihat yang begitu? Seolah-olah tempat itu sudah di booking sama dia. Itu sekurang-kurangnya hukumnya makruh gitu ya. Seolah-olah tempat itu ada barokahnya dan ada karomahnya. Tidak boleh. Ya. Gimana? Iya, kalau itu nggak apa-apa. Nah, kalau dia menganggap di situ ada fadilahnya, misalkan juga yang di belakang imam sudah di booking buat khotib sama muadzin, tidak ada masalah. Tapi bukan misalnya buat orang yang sorbannya 2 gitu. Syaratnya di depan ini harus sudah 2 kali naik haji gitu. Itu nggak boleh Pak. Karena ada kejadian, ada dulu Bapak Harun Allah yarham. Jadi dia katanya pergi ke masjid pakai kaos Pak. Kaos ya, pakai kopiah. Jadi dia duduk di shop yang di belakang imam, diusir gitu. Tahu nggak kamu di sini yang boleh itu harus 2 kali naik haji katanya. Kalau belum 2 kali nggak boleh gitu. Iya Pak. Sehubungan dengan staf yang kedua, ya. Ini ada makmum itu mengisi sisi kanan sudah beberapa, kemudian sisi kiri sudah beberapa. Kemudian ada satu makmum datang, itu mengisi di tengah. Nah itu kan nggak bisa Pak. Aktornya gimana Pak? Di kanan. Kanan. Iya, kalau udah tengah nih, di sini udah ini kan 1, 2 ke kanan, 2 ke kiri, 2 ke kanan. Enggak, di tengah malah kosong kan, karena kebetulan dekat wudhu, kemudian si makmum yang datang itu nggak mengisi tengah terdahulu, malah mengisi yang karena untuk memberi jalan. Enggak. Di samping gitu. Saf pertama udah penuh tapi itu di samping. Jadi saf pertama penuh. Iya. Kemudian saf kedua dia bukan mengisi tengah, tapi mengisi kanan dulu. Nah, ada makmum datang nih. Dia ngerti kalau yang utama tuh di tengah dulu. Jadi kan terputus kita. Oh, dia langsung mengisi yang kanan. Yang tengah ini nggak diisi. Iya. Iya. Misalnya saya nih. Iya. Ini shop yang pertama udah penuh. Iya. Shop kedua udah mengisi di sisi kanan misalnya. Sisi kanan. Tidak paham. Iya. Kalau utamanya mengisi shop ke tengah. Iya. Kemudian saya datang. Iya. Saya mengerti misalnya. Iya. Isilah shop tengah. Nah ini kan terputus. Oh, misalkan yang mereka isi pertama itu shop yang sebelah kanan. Ya, yang tengah kosong. Yang tengah kosong. Mana yang harus diutamakan? Mengisi yang tengah atau menyambung? Oh, utama menyambung, Pak.
Wa man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambungkan shaf, dia akan disambungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia di sini putus. Ya, putus. Nah, tapi itulah kadang-kadang orang karena nggak mengerti ataupun nggak mengaji gitu. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian saudara Tony karena dia paham, dia di tengah. Boleh nggak Tony ini menarik yang sebelah kanan untuk menempel gidik? Kalau bisa ditarik, Pak. Kalau ditarik nanti, terus gitu. Namanya orang nggak mengaji, gimana? Gitu. Kalau bisa. Boleh, iya. Pak, ke sini, ini yang utama gitu. Ya, you know. Tapi kalau seandainya ada anak kecil itu, Pak, anak ya, dia putus sambungan gitu dengan yang itu lah. Biasa sekolah lari anak kecil. Maksudnya, oh udah diisi, kemudian dia pergi. Iya, bukan hanya anak kecil, orang yang batal wudhu juga. Batal wudhu, maka kita harus bergeser. Iya, namanya kita menyambungkan shaf. Gerakan kita itu adalah gerakan legal namanya. Ada yang nggak paham. Iya. 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 Dia takut batal sholatnya karena 3 gerakan. Padahal gerakan itu walaupun lebih dari 3 gerakan adalah gerakan legal. Ada gerakan-gerakan legal dalam sholat. Sudah pernah kita bahas. Ada ular atau kalajengking, ya kan? Itu. Waqtuluh, bunuh dalam sholat itu. Kalau Ali pernah menginjak kalajengking, lagi dia sholat diinjak sama dia. Nah, kemudian termasuk gerakan yang legal itu adalah menggendong anak. Lebih dari 3 gerakan, maka itu dimaklumi. Ya. Kemudian ada lagi gerakan itu, bahkan katanya ada lagi sebagian pendapat itu gerakan itu membukakan pintu gitu, bagi orang yang sedang sholat, bagi orang yang mau masuk. Iya, ya, ya. Ya, namanya juga sunnah, Pak. Sunnah itu nggak boleh dipaksakan. Hukumnya sunnah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa menyambungkan shaf itu, merapatkan kaki itu hukumnya wajib. Nggak sampai hukumnya wajib. Ya, maksudnya proporsional. Kalau memang dia sunnah, ya bagaimana namanya? Sunnah itu kan anjuran. Berpahala melakukannya, rugi meninggalkannya, itu kan. Itu namanya sunnah itu. Kalau yang memiliki potongan tadi lebih utama yang dari pinggir rapat atau yang dari yang belakang ke depan? Lebih utama. Yang tadi yang ditinggalkan tadi. Oh, dari depan kita nih. Iya. Batal. Iya. Sampingnya atau yang dari belakang? Ya, yang di depannya, Pak. Yang di depannya, merapat gitu. Gitu. Iya. Iya, dari samping. Iya, Pak. Karena sholat di luar Iya. bagian luar, tapi di situ ada TV, Iya. Iya. Suara enggak ada dengar. Suara saya di luar dan depan. Iya. Saya lihat gerakan memang melalui layar monitor gitu. Iya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan, asalkan bersambung. Iya, asal. Nah, yang nggak boleh itu kalau nggak bersambung. Kalau nggak bersambung nanti orang sholat di Masjid Istiqlal, kita ikut dari rumah. Lihat dari TV kan secara langsung, nah, itu nggak boleh. Karena putus shafnya. Artinya nggak kena ada apa kan kalau sholat harus jangan masuk. Iya. Iya kan maksudnya kan kita kan mendengarkan itu juga apa namanya? Ya kalau bermasalah misalnya mikrofonnya. Iya. Namanya darurat lah. Darurat. Namanya kan tadi lil hajah. Pada dasarnya itu nggak boleh. Bayangkan ya, Rasul sholat di mihrab Masjid Nabawi. Wanita-wanita sholat di hujrahnya Aisyah. Hujrahnya Aisyah itu sebelah mana? Di makam Nabi itu kan dekat itu. Kata Aisyah, kalian jangan sholat berjamaah dengan imam yang ada itu. Gitu.
Itu pendapat Aisyah. Pendapat itu lemah. Karena jumhur ulama mengatakan boleh. Asalkan mengetahui bagaimana gerakan imam dan bagaimana bacaan imam. Sama seperti orang yang buta. Orang buta kan nggak lihat dia. Cuma dia mengandalkan pendengarannya saja. Ya, mungkin udah azan Pak ya? Udah ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis tentang sholat sunnah berjamaah. Bolehkah sholat sunnah itu berjamaah? Ataukah ada sholat sunnah yang boleh berjamaah? Atau ada pula sholat sunnah yang nggak dianjurkan berjamaah? Atau ada sholat sunnah yang sesekali boleh berjamaah, tapi kalau setiap hari tidak boleh berjamaah. Termasuk sholat tahajud nanti, ternyata sholat tahajud itu boleh berjamaah sesekali, tapi tiap malam tidak ada syariatnya. Wallahu alam, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.